Shalom untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah pertanyaan kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai acara pertanyaan kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 445 ayat 2. Yeah.
untuk membaca epistel untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Imamat 25, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita membacanya secara bergantian. Kami mulai ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicara kepada saya dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk di negeri yang aku berikan kepadamu, maka tanah itu harus mencapai penelitian sebagai syarat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantini kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Pada tahun yang ke-7 harus ada di tanah itu suatu saat masa penelitian penuh, suatu saat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantini. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantini janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama seperti itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi orang laki-laki, bagi budak perempuan, bagi orang pahan, dan bagi orang asing dan tamu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya kalau harus menghitung 7 tahun sabat yang dihitung kali di tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yubel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantini jangan kamu petik buahnya. Karena itu adalah tahun Yobel, harus itu seperti hasil kamu dari dan makanan, hasil dari ladang. Kita bersama-sama ayat 13. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pertanyaan mahita. Di bata Jehovah aman nami mahidi Yesus Kristus Tuhan nami. Oleh ateman sebuah perangan itu sialah pakilalah kami asido tolong niroham. Nama Tuhan kami mengiringi kami sial hari tersebut didaga sadario laut bui kami ada Tuhan. Didaga setikion waktu tahun pertanyaan 5 na pinatupani hudian sisa hari seminggu. Kali Tuhan inasubuh itu kami rapto akaruan nami. Na patutahot to pertanyaan di bekas nabi. Jong-jongi mari Tuhan, Roma wali Tuhan di tengah mana sida. Marhikin itu din ton di perbadian. Tuhan, suakso meniti ali Tuhan, diaka na kosong. Parhalalu nami. Mangi Tuhan meli Tuhan to. Pargugui na sida, parbisuki ali Tuhan na sida. Asa margugu na sida. Maulah tohonan nak pinasahan itu nasida. Jok semua ini beda Tuhan.
satu kenai nak bidun nami habami nak pinasahan ni amang perdita nami pergi suke Tuhan pasahalai perdita nami lau pasahat kami lau aku bidun nami jala kami pilih Tuhan biarkan lebih kisah dia maha disyukur nabi sekarang asal Tuhan dari Tuhan memakai kami negari ngulu nami siap balik Tuhan binawati untuk kami Tuhan ya kadang nami dari gagasan pasahito dari gagasan kilo dari Tuhan alanya karena masa di masa corona lain alanya di Tuhan mengiru kami kok asa homa di Tuhan nama Tuhan nasida asa homa di Tuhan pengalum akasai ini na reaktif do na positif na karantina mandiri na karantina nang gagasan pengobatan asa anggiat bui nasida rak berkumudo keluargana marlas miroha turut memuji pasangan pokok sosok meniru piala Tuhan akarman nami na di gagasan pasahiton na pihak di mana na di rumah sakit mangilu hake Tuhan tu pahir pangalita muna puasoi asa anggiat malu sai narok di pamakannya kalawan nami molutuk piala Tuhan nomor hide sepanganan obat nomor hide paramedis mangilu kami tuwari Tuhan Oma ali Tuhan nama dongan nasida Oma nama nanga paramedis asa anggiat bui dinggan jana pasu-pasu obat na pinangan nasida asa bui malu persaitu nasida bui hangi rak memuji pasu hakon warung lebih Tuhan di bahasan minggu nanti Tuhan tunggu dan lu pasu-pasu nak pinasahakmu juga kami salunya alanya di Tuhan mau lihat dengan ihok marlas biro waru kami menjalo pasu-pasu nak pinasahakmu dan Tuhan alanya pagi kami itu Tuhan ali Tuhan asalan tabamu pasu-pasu dan Tuhan di sosok ini pada Tuhan dia keluarga kami bagi di sosok yang akon natut banami isuri tahay na mawalong kami na makakulong kami di dadaw di najono mangilu kami Tuhan pasada kami tangamu asagu dami sonang suwari beribu kami genuk diinganan nandi jadi akar rencana di keluarga sok ini nang rencana di kudia mali Tuhan batu semedi Tuhan bobak tulo meniluham jadi kawasan atau pihak Tuhan ina mabingo do kami dari Tuhan ina nami na dilako begang umur marumur na sila 70 tahun mangilu kami tuwa Tuhan lam tabamu di ina nami o puradu boru ahi pason do begang umur asa andiat marlas meloha ibana jalabui behuti akbar nopar sok manilu dari Tuhan nak manilu kami lo pinoparna asa pasadomuma akka nadinggan nauli tu akka pinoparna ali Tuhan asa anggiat lam taruli marlas meloha nasida majalo paso-paso na sakko dinamatingot do pihami di Tuhan di amanami siturni boru tabunan na pinasahap mo na sila sa dadanak boru mangilu kami doa di Tuhan pasu-pasu mereka energi Tuhan asa gabi jurung mana hasilnya di julung nami termu di julung suak-suak ini benatorasnya di Tuhan perbubu ima asa giat merbubu lau perbubu gak na pinasahap mo na sila dewa tajahubah aman-aman amalingot kami di Tuhan yang kaya nami nomor umur nabai ini majulu ali Tuhan markos meroha kami doho homa ali Tuhan nama ngalian juru yang kaya nami asal dia marlas meroha nasida sosok menipil Tuhan yang kaya sada nami ada yang kaya kawakan Tuhan nami multuk dari Tuhan tertunda alamnya asal saya jadi memang hari nauli dari kami dari Tuhan
Nagagitong menasigang adalah to ni buut marlas meroha. Di bata Jehovah aman namin na marabaksa yung hijam. Kurang dupe na naksipan ko na namin julong. Nasukagwarak kami. Alay sundi parbinotor mo sa dulog kami yomi. Alay ni pasahap na yung ubat tulong mo ni Rohan. Tuhan hijam isa dulog Panginoon namin. Yung mulo sa isa dulog sa pangarasan namin. Asa tahu kami kesehatan ini pasung-pasung. Dinaurak sikop Panginoon namin na Tuhan. Pasikop may upat tulong mengiroham. Jalo matanya Panginoon namin. Na usobaw kami orang mga sahang keluarga anakmu. Tuhan Yesus Kristus Yoko si paluhan. Mulia Tuhan. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari nyanyian Pintu Jemaat nomor 457 ayat 1. Kita berdoa. Anugerah dan kasih dari Allah dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, remaja dan sebelum yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Wahyu 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu remaja dan sebelum kita membaca secara responsoria. Kami akan memulai dari ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa kepada Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja dan sebelum yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang berupaya membukakan rahasia-rahasia surgawi kepada manusia, dan juga sering berbicara tentang akhir sejarah manusia. Kitab ini membagi seluruh alam semesta atas 2 bagian, yaitu dunia yang baik dan dunia yang jahat. Yang mana pada akhir zaman, yang baik akan beroleh kemenangan dari kuasa jahat yang dikuasai oleh iblis. Kitab Wahyu juga sering diceritakan dalam bentuk simbol-simbol seperti manusia dalam rupa hewan, binatang-binatang buas, warna, dan juga angka-angka. Yohaneslah yang menjadi saksi iman
atas semua rahasia-rahasia surgawi ini, yang mana pada saat itu ia dibuang ke Pulau Patmos oleh karena ia tidak mau menyembah Kaisar Romawi sebagai dewa pada saat itu. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu remaja Apostol Bulung, angka dan simbol diperlihatkan bagi kita di dalam nas pada malam hari ini. Bapak Ibu remaja Apostol Bulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keempat malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi di ayat yang pertama tadi, ini mengingatkan kita pada keempat arah yang diperlihatkan melalui jarum kompas, yaitu bagian utara, selatan, timur, dan barat. Dan keempat malaikat Tuhan masing-masing ada di sana yang ditugaskan untuk menahan keempat angin bumi yang melambangkan kuasa iblis yang ingin merusakkan darat, laut, dan juga pohon-pohonan. Melalui nas ini kita semakin disadarkan, ternyata Bapak Ibu remaja Apostol Bulung, di setiap penjuru bumi ini, baik bagian utara, selatan, timur, dan barat, selalu ada kuasa-kuasa iblis yang ingin merusak ciptaannya yang baik. Dan memang nyata bahwa di seluruh penjuru dunia ini selalu ada berbagai macam tantangan ataupun permasalahan yang terjadi baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun alam ciptaan. Namun di ayat 2 kita diberi jaminan keselamatan dengan munculnya seorang malaikat lain dari tempat matahari terbit yang membawa materai Allah serta berseru kepada keempat malaikat yang bertugas merusakkan darat, laut, dan pohon-pohonan tadi untuk tidak merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan sebelum dimateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Atau di ayat 3. Jika kita melanjutkan membaca nas ini di ayat 4, Bapak Ibu, ada 144.000 orang yang dimateraikan Allah sebagai hamba-hamba Allah. 144.000 orang. Simbol materai di sini bukan seperti materai yang sering kita temukan di dalam surat-surat, tetapi materai merupakan simbol atau sebuah tanda kepemilikan bahwa 144.000 hamba-hamba itu adalah milik Allah yang berasal dari ke-12 suku Israel yang bisa kita lihat di ayat 5 sampai 8. Dan mereka lah yang akan menjadi pekabar Injil ke seluruh penjuru dunia, baik itu di bagian utara, selatan, timur, dan barat, serta yang nantinya akan menjadi dasar pendiri atau pilar-pilar dari gereja-gereja. Bapak Ibu remaja Apostol Bulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Jemaat Kristen mungkin harus menderita dan bahkan ada yang mati oleh karena mengikut namanya, layaknya seperti Stefanus dan juga murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Tetapi di dalam iman kita percaya dan yakini bahwa Tuhan Yesus dapat menaklukkan seluruh kekuatan manusia dan semua kehebatannya. Terlebih dalam pandemi virus corona yang masih melanda seluruh penjuru dunia saat ini, baik itu di bagian utara, selatan, timur, dan barat, semua sedang dicobai oleh pandemi virus corona ini. Firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu, meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus mampu menaklukkan seluruh kekuatan manusia dan mampu memberikan jaminan keselamatan serta pemulihan bagi seluruh bangsa-bangsa yang bergumul oleh karena virus corona.
Kiranya apapun juga pergumulan kita saat ini, jangan biarkan iblis merusak iman kepercayaan kita. Namun dalam iman kita kiranya mampu untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kidung Jemaat nomor 438. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan persiapkan bagi kami. Kami bisa duduk sejenak di tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pertanian melalui live FV yang kami siarkan dari gereja-Mu HKBP Resort Sungalia. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi yang mengikuti pertanyaan ini melalui live ataupun tidak. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mampu hidup seturut dengan firman yang telah kami dengarkan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mampu memberikan keselamatan bagi kami, jikalaupun di setiap sudut saat ini atau di seluruh penjuru dunia. Kami tahu ya Tuhan tidak akan lepas dari yang namanya tantangan hidup. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya oleh iman kepercayaan kami kuat untuk menjalani setiap hari-hari kami dan juga setiap tantangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih ya Tuhan, bagi seluruh penjuru dunia yang masih bergumul saat ini untuk bisa pulih dari keadaan pandemi virus corona yang masih datang untuk menghantui seluruh penjuru dunia ini. Kami memohon ya Tuhan, bagi mereka garda terdepan, para tenaga medis, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberi kekuatan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka dan pekerjaan tangan mereka, supaya setiap pelayanan mereka beroleh kesembuhan orang-orang yang meminta pertolongan kepada mereka. Dan juga mereka yang Tuhan yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari pandemi virus corona ini. Kami memohon Tuhan, urapan Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Engkau yang memberkati makanan minuman serta para tenaga medis yang turut serta membantu mereka dan juga keluarga mereka saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di Sungalia ini, di Pagaran, dan juga ya Tuhan yang ada di perantauan. Tuhanlah yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga kami dimanapun saat ini berada, dekat maupun jauh. Tuhanlah kiranya yang menyertai mereka, yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Jagai mereka di dalam setiap aktivitas mereka, dan juga pada malam hari ini Engkau jagai mereka di istirahat mereka. Jikalau ada yang Tuhan yang harus bekerja, Tuhanlah yang memberkati pekerjaan mereka di malam hari ini, sampai nantinya mereka menuntaskan pekerjaannya. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini kami tahu banyak bergumul oleh karena sakit penyakit yang sudah puluhan tahun atau beberapa tahun terakhir ini, atau mungkin beberapa bulan yang datang bagi mereka. Kami memohon ya Tuhan, di dalam doa kami, Tuhanlah yang mendengarkan seruan dan doa mereka. Tuhanlah yang menjamah mereka, yang memberikan kekuatan, mengangkat sakit penyakit dari tubuh mereka, agar kiranya beroleh kesembuhan dan dapat memuji memuliakan nama Tuhan, serta beraktivitas seperti sedia kala. Berkati ya Tuhan makanan minuman serta tenaga medis yang turut serta membantu mereka, serta keluarga. Tuhan yang memberikan kesabaran agar sabar untuk memberikan kesembuhan kepada keluarga mereka yang sedang saat ini berjuang untuk sembuh. Tuhan, kami tahu bahwasanya setiap hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami tidak tahu apa yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Namun kami yakin dan percaya, izinkan kami ya Tuhan untuk bersiap selalu untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami.
Namun di atas segalanya, kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu sebagai tambahan berkat yang telah kami peroleh hingga pada detik ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kehadirat Tuhan. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom untuk kita semua. Selamat malam.